Halo guys, kembali lagi nih, kita akan review polis hari ini. Jadi hari ini gue dapet satu polis ya dari seorang ibu ya. Dia kebetulan minta tolong untuk bantu review isi polisnya. Nah, polis ini setelah gue terima bahwa gue kasih tahu dulu background dari si ibu. Ibu ini adalah orang yang menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan keluarganya. Ya secara background sih dia punya anak 2 dan suaminya juga cukup berhasil ya di bisnisnya. Dan secara keuangan ya bukan orang yang kekurangan, tetapi beliau menginginkan bahwa memiliki pelindungan yang maksimal ya, yang secara proteksinya oke dan cadangan dana di investasinya juga oke, bisa melindungi dia, bisa meng-coverage dia sesuai dengan masa coveragenya. Jadi untuk lebih lanjutnya kita langsung aja yuk kita lihat polisnya. Yup. Nah ini guys polis yang sudah dikasih sama temen gua. Nah seperti yang tadi gua udah jelasin bahwa seorang ibu ini adalah manajer di sebuah perusahaan keluarganya ya, which is sebenarnya yaitu perusahaannya dia juga. Nah secara keuangan oke punya ya, tidak dibilang kekurangan juga enggak. Nah tetapi di polis ini yang gua mau bahas adalah ada hal-hal yang perlu kita lihat di sini ya. Yuk kita mulai aja. Yang pertama adalah dia mulai sudah dari 2013 ya, ini kita bisa lihat di sini bahwa dia sudah mulai dari 2013 Februari. Ini sebelum Valentine, mungkin hadiah Valentine kali ya dari suaminya ya, nggak tahu juga ya. Nah, tetapi kita tahu di sini bahwa preminya itu per bulannya total adalah 4 juta. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam 4 juta itu premi istilahnya premi proteksi untuk premi untuk asuransinya itu sesungguhnya adalah 3,8 juta. Ini gua kasih centang merah. Dan investasinya, nah di sini yang lumayan kecil ya, yaitu 189.000. Nah, ini adalah hal yang istilahnya seorang agent wajib menjelaskan bahwa memang polis ini ditujukan untuk full proteksi ya, tetapi investasi di sini untuk cadangan dananya kecil banget. Saya kurang tahu apakah di ilustrasinya nanti apakah nanti cadangan dananya cukup untuk melindungi selama perlindungan ini berlangsung. Tetapi ini wajib dijelaskan kepada nasabah bahwa untuk polis ini itu investasinya hanya 190.000 ya. Jika memang dicukupi sesuai dengan ilustrasi nggak jadi masalah, tetapi jika kurang sebaiknya ditambahkan lagi, karena sebenarnya secara keuangan ibu ini nggak, istilahnya bukan orang yang perhitungan bahwa kok mahal, enggak, tetapi dia hanya menginginkan untuk memiliki pelindungan yang maksimal. Nah di sini kita tahu bahwa kita lihat bahwa yang pertama asuransi dasar, seperti yang sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa asuransi dasar itu sudah pasti adalah uang meninggal ya. Ini dia nih, gua centang ya, ini udah pasti uang meninggal. Lalu untuk asuransi tambahannya ini lauk pauknya ya, itu mengambil yang namanya yang pertama adalah multiple crisis cover ya. Multiple crisis cover ini adalah setelah gua baca dia adalah memberikan santunan bisa berkali-kali dia begitu ya. Misalkan sekarang sudah kena itu dikasih santunan 1 miliar, nanti kena lagi sakit kritis dikasih lagi 1 miliar. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah masa tunggunya. Dari penyakit pertama tunggu sembuh dulu baru bisa klaim untuk penyakit kedua. Nah, ini perlu diperhatikan dan perlu dijelaskan lagi atau di-remind kepada nasabahnya. Ini dia. Lalu yang ketiga juga ada early-stage crisis cover, di mana ini juga santunan sakit kritis tapi masih stadium awal. Jadi misalkan stadium awal biasanya, nih gua sharing ya, biasanya yang namanya asuransi untuk santunan sakit kritis itu biasanya sakit kritisnya harus seenggak-enggaknya harus lumayan berat ya, sedang ke berat lah intinya begitu. Nah, karena tiap perusahaan beda-beda standarnya. Nah, jarang banget ada perusahaan asuransi yang memang bisa mengcover waktu stadium awal. Ini salah satunya yang bisa dipakai sama teman-teman jika menginginkan santunan sakit kritis stadium awal, itu bisa pakai yang ini ya, yaitu early stage crisis cover. Ini senilai 1M. Jadi dia akan keluar bertahap. Misalkan stadium awal keluar 50%, masuk ke stadium berikutnya keluar lagi sisanya ya. Jadi totalnya tetap 1M. Sebenarnya kalau gua melihat isi polis ini adalah polis ini ditujukan buka khusus untuk yang namanya sakit kritis dan meninggal dunia, which is totalnya bisa sampai ya totalnya 1M. Nah, untuk meninggal ini 1M, lalu sakit kritis masing-masing ada 1M dan stadium awal 1M.
ini memang tujuannya untuk sakit kritis. Memang di sini kita lihat tidak ada yang namanya untuk istilahnya berobat ke rumah sakit atau rawat inap, itu nggak ada sama sekali di sini. Jadi polis ini jika nasabah sang ibu ini mau dirawat di rumah sakit, dia polis ini nggak bisa membantu ya, karena nggak bisa memberikan coverage untuk di rumah sakit. Jadi memang gue bilang bahwa ini polis khusus untuk sakit kritis. Kenapa begitu? Setelah gue tahu bahwa sebenarnya di perusahaannya si ibu ini juga sudah bisa mengcover istilahnya untuk rumah sakitnya. Jadi itu guys, kalau sudah ada yang mengcover nggak perlu kita buat lagi, kecuali memang si ibu ini merasa kurang yang di perusahaannya atau di kantornya, barulah kita bukakan. Nah, sepertinya si ibu punya perlindungan untuk rumah sakitnya cukup besar di perusahaannya, jadi tidak membutuhkan. Nah, inilah sebenarnya kenapa sih kita harus tahu bahwa yang kita beli memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi menurut gua ini polis sudah oke ya, tetapi perlu diinformasikan bahwa ada berapa premi proteksinya dan premi investasinya berapa. Karena di sini gua lihat lumayan kecil premi investasinya. Jadi saat review polis harus dijelaskan bahwa apakah cadangan dananya sudah cukup untuk memproteksi sampai batas coverage yang sudah ditentukan. Ini seperti kita bisa lihat tanggal akhir pertanggungan sampai 2079, itu usia 59 tahun, dan asuransi tambahannya untuk sakit kritisnya itu sampai 2055. Nah, kita harus bisa memastikan setiap review polis apakah investasinya cukup sampai 2055. Itu dia. Nah, menurut teman-teman itu seperti apa? Bisa tulis komentar di bawah. Tapi yang tadi gue jelasin itu adalah menurut gue. Nah, tadi kita udah sama-sama nge-review isi polis dari seorang ibu yang menjadi manajer di perusahaan keluarganya dia. Ya, itu perusahaan dia juga sih. Nah, tapi dari sana gue akan kasih review sedikit. Gue sebenarnya kasih catatan kepada ibu itu adalah begini. Secara polis overall sudah oke, ya, memang secara perlindungan itu udah gede banget. Dan masing-masing kalau istilah kena sakit kritis itu sudah bisa mengcover secara santunan sakit kritisnya. Walaupun memang di perusahaannya sudah bisa mengcover secara rumah sakit, dan itu sudah bisa mengcover lumayan gede juga. Jadi so far polis itu sudah oke. Tetapi ada catatan penting yang gue kasih info waktu itu ke ibu, ke beliau ya. Itu adalah investasinya. Pastikan investasi ini adalah benar-benar sudah bisa memberikan atau mengumpulkan cadangan dana, sehingga ibu nggak perlu lagi harus bayar premi seumur hidup, tetapi hanya dibutuhkan mungkin 10 tahun atau 15 tahun, tetapi bisa mengcover sampai usia coverage yang sudah ditentukan. Jadi overall menurut gua adalah posisi sudah oke, tetapi catatan pentingnya adalah investasinya mungkin perlu diperbaiki sedikit ya, supaya memiliki cadangan dana yang cukup pada saat nanti dia usia coverage yang diinginkan. Itu menurut gua guys. Kalau menurut teman-teman seperti apa, boleh tulis komen di bawah, nanti kita akan diskusi sama-sama. Thank you guys sudah lihat videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!